Menteri BUMN Dahlan Iskan akan memberikan penjelasan mengenai kecelakaan mobil listrik Tukuksi yang dikendarainya. Ya, dan apa saja yang disampaikan Dahlan Iskan, kita segera bergabung dengan reporter Kutsia Firdausi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kutsia, bagaimana jalannya konferensi pers dari Dahlan Iskan kali ini? Ya, Gilang dan Prabu, memang siang hari ini Menteri BUMN Dahlan Iskan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan mengenai penyebab kecelakaan yang melibatkan dirinya saat melakukan test drive atau uji coba kendaraan mobil listrik yang bermerek Tukuksi di daerah Magetan, Jawa Timur pada hari Minggu 5 Januari lalu. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan baru saja tiba di lokasi konferensi pers yang digelar di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Dan saat ini konferensi pers baru saja dimulai, dan mari bersama kita ikuti jalannya konferensi pers. Turunnya tajam sekali. Di situ saya baru kaget. Aduh, remnya. Secara spontan, remnya kuat nggak ini? Begitu. Karena saya harus menginjakkan kaki sekuat tenaga di rem itu untuk bisa mengendalikan Tukuksi. Tapi oke, bisa. Tetapi perasaan saya bahwa berarti ini sama sekali saya tidak boleh melepaskan kaki saya dari rem dengan kekuatan penuh, kekuatan kaki maksud saya, kekuatan penuh. Kemudian bau menyengat sekali, bau rem terbakar atau apalah namanya, saya tidak tahu apa terbakar apa panas. Kemudian saya mengambil keputusan untuk berhenti. Waktu itu kebetulan kabut sekali, saya berhenti karena nggak tahan lagi bau menyengatnya itu, berhenti. Tetapi saya tidak punya pikiran apa-apa karena toh menuruni penurunan yang begitu tajam lolos. Meskipun kaki saya terus terang saja capek, harus menekan terus pedal rem yang begitu kuat dan lama, karena dari Cemoro Sewu menuju Telaga Sarangan itu kan jauh. Anda yang pernah ke sana kan tahu. Nah, setelah istirahat sebentar diteruskan lagi, tetapi ini masih turun lagi sampai ke Ngerong namanya. Saudara-saudara juga mungkin tahu. Sekali lagi bahwa saya harus menginjakkan rem itu sekuat tenaga sampai ke Ngerong. Lolos. Tidak apa-apa, saya lega sekali. Wah, hebat mobil ini. Tetapi tetap tersisa pertanyaan, kenapa rem ini harus saya tekan terus sepanjang perjalanan itu, penurunan itu, sampai kaki saya terus terang saja kehilangan kekuatan yang luar biasa. Tapi karena sudah sampai di Ngerong, lega. Sudah tidak ada lagi perjalanan berikutnya, tidak ada lagi penurunan yang tajam. Penurunannya landai, karena dari Ngerong ke Plausan dan Magetan itu landai. Pasti kalau yang tadi turun tajam aja bisa, pasti ini bisa. Karena itu perjalanan kita teruskan. Tapi ternyata tiba-tiba remnya kehilangan daya cekamnya. Saya langsung ambil rem tangan di kaki, kebetulan remnya saya injak, juga tidak ada gunanya. Mobil sangat liar, menurun, menggelinding semakin cepat, dan saya harus segera mengambil keputusan akan saya apakan ini mobil. Saya melihat di depan saya ada tebing, maka untuk tidak mencelakakan orang, lebih baik saya yang jadi korban, lebih baik saya sendiri. Karena itu saya putuskan, saya bilang sama Bung Riki yang ada di sebelah saya, Bung Riki, saya akan tabrak itu tebing daripada menyakiti orang atau membuat orang meninggal dunia. Risiko ini akan saya ambil. Kemudian karena tidak ada dialog, karena waktunya sudah mepet, saya tabrakkan itu mobil ke tebing. Kemudian mobil sudah kehilangan power, nyenggol tiang listrik, kemudian nyenggol mobil, salah satu mobil yang ada di situ, rasanya Panther atau Innova, saya tidak jelas, tapi tidak ada masalah apa-apa. Nah, dari situ saya baru di SMS oleh seseorang bahwa mobil listrik yang tidak menggunakan gearbox itu beban pengereman sepenuhnya menjadi beban rem. Tidak ada bantuan apa-apa.
dari itu saya baru sadar bahwa oh berarti selama penurunan tadi memang tidak ada bantuan pengereman sama sekali dari sistem di dalam mobil itu kecuali sepenuhnya sorry ya, saya terima SMS bahwa mobil listrik yang tidak menggunakan gearbox itu beban sepenuhnya ditanggung oleh rem. Sepenuhnya, tidak ada bantuan pengendalian dari sistem di dalam mobil. Dari situ saya baru memperoleh kesimpulan. Berarti uji coba saya dan pertaruhan nyawa saya tersebut, saya mendapatkan pelajaran teknologi yang sangat-sangat berharga untuk keselamatan manusia yang akan datang. Kalau saya hanya menguji Tukusi itu di daerah-daerah yang datarannya biasa-biasa saja, kekurangan ini tidak akan diketahui, kekurangan ini. Jadi kenapa nggak dicoba saja di Sentul? Nggak akan ketahuan kekurangan ini. Pasti hebat kalau hanya dicoba di Sentul. Kalau dicoba misalnya di Jakarta saja, pasti mobil ini hebat sekali. Memang saya akui luar biasa hebat. Nah, tapi dengan kejadian tabrakan itu, betul-betul saya merenung agak panjang. Oh, ini hasil pertaruhan uji coba yang saya lakukan. Seandainya tidak uji coba ini, tidak uji coba sampai ke Sarangan dan Magetan itu, belum akan diketahui kelemahan teknologi mobil listrik yang tidak menggunakan gearbox. Jadi memang ini ada dua perbedaan. Kang Dasep menggunakan gearbox, Mas Danet tidak menggunakan gearbox. Waktu dulu memang pernah terjadi perbedaan pendapat ini, tetapi isu mengenai penurunan tanjakan itu tidak menjadi isu. Waktu itu isunya hanya isu konsumsi energi. Yang pakai gearbox itu lebih boros energi. Yang tidak pakai gearbox lebih hemat energi. Tetapi baru dari pengalaman pertaruhan ini, saya mengetahui bahwa tidak pakai gearbox itu konsekuensinya seperti itu. Sehingga saya bersyukur sekali, meskipun saya akhirnya menyadari bahwa saya melanggar, saya menyadari sepenuhnya terjadi pelanggaran, tetapi saya sangat bersyukur, ya pertama karena saya selamat, ternyata tidak meninggal seperti yang saya perkirakan, bahkan tidak cedera, tidak luka sedikit pun. Tetapi saya juga sangat bersyukur, saya menemukan apa yang seharusnya memang ditemukan sebelum mobil tersebut diproduksi untuk dibeli orang lain. Dengan demikian maka jelas bahwa beban yang terlalu berat dalam waktu yang lama, yang beban itu hanya ditanggung sepenuhnya oleh rem, maka memang masuk akal. Rem itu panas sekali, kemudian memuai, kemudian tidak punya daya cengkeram. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Meskipun saya menyadari sepenuhnya bahwa saya melakukan pelanggaran, apakah pelanggaran lalu lintas dan seterusnya, tetapi saya sadar sepenuhnya ini bukan sebuah kejahatan, ini sebuah pelanggaran, dan ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Saya memang sudah bertekad mengabdikan diri saya untuk ilmu pengetahuan, termasuk badan saya, karena setelah saya lolos dari sakit kanker hati, saya memang sudah bertekad badan saya boleh dipakai uji coba ilmu pengetahuan apapun, termasuk kalau itu berisiko terhadap nyawa saya. Karena itu saya juga akan menjalani uji coba stem cell, dan kemarin
dalam hal mobil listrik karena begitu mendasarnya. Saya juga menyediakan diri. Kenapa tidak menyuruh orang lain untuk mencoba? Kalau saya menyuruh orang lain berarti saya menyuruh orang itu untuk meninggal dunia. Dan inilah kenapa saya harus melakukan itu sendiri. Sekarang pertanyaan. Nanti minta maaf kalau pertanyaannya kurang mendasar, saya akan ganti giliran berikutnya. Bukan berarti tidak saya jawab agak belakangan. Karena waktu teman-teman sekalian. Saudara Uci dari Metro TV, ya silakan. Saya ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama ini Pak, kan pencipta mobil ini Gates menyatakan bahwa Bapak sudah melakukan modifikasi terhadap rem mobil Suzuki ini Pak. Ini jadi gimana pendapat Bapak? Baik, apakah rem itu dimodifikasi? Rem itu diperkuat. Jadi logikanya malah lebih kuat. Tetapi yang mendasar bukan karena itu. Yang mendasar adalah mobil ini tidak menggunakan gearbox. Anda tahu semua lah yang bisa naik mobil. Anda bisa membayangkan mobil yang bisa tidak menggunakan gearbox, yang mobil itu beratnya 2 ton, dalam keadaan menurun, daya dorongnya luar biasa besar. Jadi rem seperti apapun, tanpa bantuan gearbox, bebannya akan terlalu berat. Ya, berikutnya. Yang kedua nih Pak, pertanyaannya, ini kan Bapak kemarin melakukan test drive ini mobilnya plat nomornya DI19. Itu bukan plat nomor, itu aksesori. Mobil ini nggak pakai plat nomor, karena belum tahu plat nomornya akan datang dari mana. Itu aksesori, karena siapa yang berhak memberi plat nomor belum ada. Mobil ini mobil listrik yang aturannya belum ada. Emang udah dapat izin Pak dari apa? Itu yang saya bilang, itu bukan plat nomor, itu aksesori. Seperti Anda nempel di situ nama Mick Jagger atau apa begitu. Ya. Itu nggak ada plat nomornya. Kalau plat nomor kan ada tanggal, ada stempel polisi.